Halo generasi pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat, terutama untuk belajar pada hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan. Nah, materi ini bisa kalian temukan di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial subtema 3, tema 1, kelas 5 sekolah dasar. Oke, sekarang kita mulai materinya. Siapa yang pernah berkunjung ke Pulau Madura? Nah, Pulau Madura itu salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura letaknya terpisah dari kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Letaknya pun terpisah dari Pulau Jawa. Dipisahkan oleh Selat Madura. Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, hal ini bisa terjadi karena Indonesia adalah negara maritim. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Tempat satu dengan tempat lainnya dipisahkan oleh lautan. Nah, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan. Selain negara maritim, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Melalui video ini, harapannya kalian bisa mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada materi-materi yang akan kita pelajari melalui video ini. Materi yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Materi yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Materi yang ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya masyarakat. Materi yang keempat yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Selamat belajar. Materi yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, setelah diakuinya Indonesia secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982, Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Sumber daya laut diantaranya ada ikan, ada terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, ada wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan media transportasi antar pulau. Hasil pemanfaatan dari sumber daya laut tersebut dapat menunjang ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar pantai. Beragamnya sumber daya laut yang membuat jenis lapangan pekerjaan masyarakat di sekitar pantai menjadi lebih beragam. Beberapa jenis lapangan pekerjaan masyarakat di sekitar pantai antara lain ada nelayan, budidaya rumput laut, budidaya kerang, budidaya mutiara, tambak ikan, pertambangan, jasa penyewaan transportasi laut, dan pengelolaan tempat wisata kawasan pantai. Oke, sekarang kita ke materi yang kedua yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Wilayah Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Potensi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, perdagangan dunia biasanya dilakukan melalui jalur perairan. Pedagang-pedagang dari seluruh dunia akan melewati Indonesia selama melakukan kegiatan perdagangan. Sebab itulah Indonesia dikatakan memiliki letak yang sangat strategis. Nah, perdagangan-perdagangan dari berbagai negara yang melewati Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka membawa adat-adat atau budaya dari negara asal masing-masing. Sebagian dari mereka menetap di Indonesia. Lambat laun, adat budaya yang mereka bawa berbaur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, berikut ini dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayanan antar pulau dan antar warga. Kemudian yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langsung ke materi yang ketiga, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya masyarakat. Sebagai negara kepulauan, masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku bangsa memiliki karakteristik sendiri, misalnya tentang budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan adanya keberagaman di Indonesia. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi atau agama. Yang keempat, keragaman seni dan budaya. Sekarang, mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunnan, Tiongkok Selatan. Mereka berpindah ke Indonesia dan berpencar menempati pulau-pulau di Indonesia. Kemudian bercampur dengan penduduk indigenes dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Nah, dari percampuran ini berkembanglah menjadi ratusan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa tersebut memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020. Nah, suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi yang kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Kemudian yang kedua, keragaman bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Biasanya bahasa daerah digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga atau dengan orang yang berasal dari satu daerah.
Untuk berkomunikasi dengan orang dari suku lain, digunakanlah bahasa Indonesia. Beberapa bahasa daerah di Indonesia, misalnya ada bahasa Jawa yang digunakan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian ada bahasa Betawi, bahasa Batak, bahasa Banjar, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, menurut para ahli, sebagian besar bahasa-bahasa di Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia dan Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Menurut laporan hasil penelitian yang dilaksanakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI tahun 2017, bahasa daerah tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah teridentifikasi dan divalidasi ada sebanyak sekitar 652 bahasa. Jumlah temuan bahasa daerah di Indonesia tersebut didapatkan berdasar dari pengamatan yang dilakukan di 2.452 daerah. Kemudian yang ketiga yaitu keragaman agama. Indonesia memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan di masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu keragaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujud kebudayaan itu adalah kesenian, baik itu seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan lain sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Berikut ini manfaat keberagaman budaya bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang pertama, manfaat dalam bidang bahasa. Manfaat keberagaman budaya dalam bidang bahasa adalah kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Selain itu, manfaat dalam bidang pariwisata adalah potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata. Dengan begitu, bisa menghasilkan devisa bagi negara. Namun demikian, selain memberikan manfaat, keberagaman juga bisa memberikan dampak bagi kita. Nah, berikut ini dampak keberagaman terhadap budaya masyarakat. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia menjadi lebih mengenal budaya asing daripada budayanya sendiri. Akibatnya, budaya daerah menjadi luntur. Kemudian yang kedua, turunnya nilai moralitas akibat pengaruh gaya hidup dari luar. Kemudian dampak positifnya yaitu dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Selain itu, dampak positif yang didapatkan timbulnya keberaneka-ragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Misalnya, ada wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India, dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi Indonesia. Keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau
Satu dengan pulau yang lainnya adalah jalur laut dan jalur udara. Jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Ini moda transportasi yang bisa digunakan antar pulau dengan memanfaatkan jalur laut dan jalur udara. Sedangkan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu pulau bisa menggunakan jalur darat. Pada jalur darat, moda transportasi yang sering digunakan adalah kereta api, bus, mobil, serta kendaraan pribadi. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian terhadap pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar atau DM Instagram. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video selanjutnya.